look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Allah berfirman, yang bermaksud barang siapa yang melakukan amal saleh, sama ada itu lelaki ataupun perempuan, dan ia beriman, maka kami akan menjadikannya hidup dengan kehidupan yang indah, dan kami akan memberikan ganjaran kepadanya dengan lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Al-Quran surah An-Nahl, yakni surah yang ke-16 dalam Al-Quran, ayat yang ke-97. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, para pemirsa, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita dipertemukan kembali atau dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rancangan kuliah Zoom kita melalui Masjid Al-Istiqamah ini. Moga-moga pertemuan kita kali ini dapat kita isi lagi dengan ilmu, iman dan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehidupan kita dari masa ke semasa mendapat nilai-nilai yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Pada kesempatan ini atau pada pertemuan kita kali ini, saya ingin mengajak kita semua berbicara tentang kekayaan dan kebahagiaan. Kekayaan dan kebahagiaan. Adakah kekayaan itu pastinya mendatangkan kebahagiaan? Atau kebahagiaan itu sendiri merupakan kekayaan? Ini adalah satu pertanyaan yang sering berlegar di pemikiran kita. Ada orang mau kaya, dia lupa dengan bahagia. Ada orang berkata kebahagiaan itulah kekayaan yang sebenarnya. Lalu apakah jawaban atau kesimpulan yang sebenarnya? Tadi kita katakan adakah kekayaan itu merupakan kebahagiaan? Atau kebahagiaan itu sendiri merupakan kekayaan? Para penonton, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demi sesungguhnya kekayaan bukanlah karena memiliki atau karena mempunyai benda-benda materi. Artinya, janganlah seseorang itu mengira bahwa karena dia banyak mempunyai benda-benda yang disebut dengan materi, punya rumah mewah, punya kendaraan mewah, dan mempunyai apalagi uang yang banyak dan lain sebagainya. Ya, itu bukanlah sebenarnya kekayaan itu dalam bentuk materi. Atau dengan kata lainnya, kekayaan itu bukanlah sesuatu
yang boleh dilihat oleh pandangan mata sahaja. Saya ulangi, kekayaan itu bukanlah sesuatu yang boleh dilihat atau dipandang oleh mata sahaja. Ada orang menilai, oh dia tuh kaya. Kenapa? Aku lihat rumahnya besar. Oh si Anu itu kaya. Sebab apa? Sebab aku lihat kendaraannya besar dan besar-besar lainnya. Ya, ini bukan menjadi satu ukuran. Malah mungkin sebaliknya. Bak kata hadis Melayu kita, besar periuk, besar keraknya. Banyak hartanya, juga kadang-kadang lebih banyak utangnya. Nah, sekarang ini, zaman sekarang ini kan orang sebut apa? Sekarang ini banyak orang hidup dengan istilahnya kissing, balut atau pembalut, atau lapik, atau pembungkus, yang dikenali cantik di luaran. Ya, nampaknya cantik, tapi kissingnya saja. Bungkusnya saja. Atau contoh lagi, di luar umpamanya tertulis botol kecap. Di luar itu tertulis botol kecap. Tetapi isinya Tiger. Ya. Cantik di luar, tulisan botolnya apa? Kecap. Tak taunya dalam itu air racun yang memabukkan dan menggilakan. Atau istilah Melayu kita, ini orang hidup besar pasak daripada tiang. Ya. Berlagak, bergaya dan sebagainya. Zaman kissing. Jadi apakah itu dikatakan kekayaan sebenarnya? Bukan. Jangan kita tertipu dengan pandangan mata. Ya, sebab mata ini kadang-kadang boleh menipu pandangan kita atau penglihatan kita. Nah, lalu antara kekayaan dan kebahagiaan. Ya. Kebahagiaan juga tidak bisa diukur dengan kekayaan. Oh, memang betul dia kaya. Oh, itu dia tak ada hutang. Rumah besar tu cash. Kereta-kereta besar tu cash. Dia tak pernah beli barang yang namanya kredit-kredit nih. Memang cash punya orang. Maknanya kaya. Tapi, adakah ya kebahagiaannya? Tadi kita katakan, adakah kebahagiaan itu diukur dengan kekayaan? Jawabnya, kebahagiaan tidak bisa diukur dengan kekayaan. Kenapa? Karena belum tentu orang kaya itu bahagia. Walau tadi beli rumah besar cash, beli kereta mahal cash, semua cash, tapi belum tentu bahagia. Malah mungkin sebaliknya. Justru kita nak ambil kesimpulan, apakah hakikat kekayaan dan apakah hakikat kebahagiaan itu sebenarnya? Kaya, bahagia, bahagia, kaya. Ini dicantumkan menjadi satu. Di dalam kekayaannya, di sana ada kebahagiaannya. Di sebalik kebahagiaannya, memang di sana ada kekayaannya. Istilah doa Rabbana atina dunya hasanah, akhirah hasanah. Ini kita mau. Jangan pula dunia kita hasanah, akhirat punah ranah. Jangan. Kita mau dunia hasanah, akhirah hasanah. Kekayaan, kebahagiaan bercantum. Jangan sampai terpisah. Nah, untuk nak mendapatkan kekayaan, kebahagiaan, kekayaan, resepinya apa? Resepinya kembali kepada Al-Quranul Karim. Surah An-Nahl, ayat yang ke-97, surah yang ke-16 tadinya. Di sana sebut jelas oleh Allah, Man amila salihah min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Barang siapa yang melakukan atau melaksanakan amal saleh, ingat ya, amal saleh, jangan amal toleh. Amal saleh bukan amal yang salah. Min dzakarin aw unsa, sama ada laki-laki atau perempuan. Tak kira punya, laki-laki kah, perempuan kah? Arab kah, bukan Arab kah, ya?
Ya. Wa huwa mu'min, dan dia pula beriman. Artinya dia melaksanakan amal-amal salehnya itu adalah panggilan imannya. Dia berbuat itu karena imannya, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dasarnya. Kadang-kadang ada orang berbuat nampaknya baik, tapi bukan karena iman, karena ingin pameran, ingin dilihat orang, ingin dipuji orang. Amal itu baik, tapi bukan berdasarkan iman. Oleh karena itu ditekankan oleh Allah, wa huwa mu'min, dan mereka beriman. Jadi kata Allah, barang siapa ya, yang melaksanakan amal saleh, wa ima laki-laki, wa ima dia perempuan, saya katakan tadi, wa ima Arab atau bukan Arab, ya, tak kira jenisnya, tak kira bangsanya, kemudian dia berbuat amal saleh itu berdasarkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kata Allah, kami kata Allah akan menjadikannya hidup dengan kehidupan yang indah, kehidupan yang bahagia. Bahagia, kaya. Malah kata sebagian ulama, kebahagiaan ini dan kekayaannya memang tidak dihitung dari segi harta benda tadi. Memang dia bahagia. Di balik kebahagiaan itulah nilai kekayaan dia. Dan dengan kekayaan itu pula lah dia bahagia. Ini yang dimaksudkan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kami kata Allah akan menjadikan dia hidup dengan kehidupan yang indah. Bermakna apa? Hidup dia memang dikawal, dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kadang-kadang orang kaya, dia bukan dikawal oleh Allah, dikawal oleh nafsu dia. Dia kaya raya tapi dikawal oleh iblis dan setan. Sehingga kekayaan dia membawa dia kepada kemaksiatan. Nauzubillah min dzalik. Yang ini tadi tidak. Dia tidak kaya tapi dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian dia bahagia. Kemudian pula lagi, kebahagiaan dia tidak semata-mata bergantung kepada kekayaannya. Sebab apa? Orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ini hatinya senantiasa kaya. Ya, hidupnya senantiasa rasa bahagia. Sebab apa? Kekayaannya, kebahagiaannya berasal daripada amal saleh. Amal saleh. Dijanjikan oleh Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kemudian walanajziyannahum walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Malah kata Allah, Allah akan membalas, ya, akan membalas apa? Memberikan ganjaran balasan kepada mereka ini dengan lebih baik, bi ahsani, dengan lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Ya, namanya kalau Allah memberi itu tak ada yang sedikit. Kalau Allah yang memberi itu tak ada yang tak baik. Semua yang Allah beri itu baik. Dan semua yang Allah beri itu tidak ada istilahnya sedikit. Yang merasakan sedikit itu kadang-kadang nafsu kita. Ya, contoh ginilah. Kalau dia dapat nasi sesuap, alah sedikit saja. Padahal kalau kita pikir, nak dapatkan nasi sesuap itu bukan senang. Nasi itu daripada beras. Beras itu daripada padi. Padi itu tumbuh ditanam. Nak menanam padi itu berapa banyak kerja kita usahakan lagi. Membersihkan rumput rampainya, mensuburkan tanahnya, baru situ ditanam padi. Kemudian menunggu tumbuhnya, menunggu berbuahnya, mengetamnya, ya, membersihkannya, barulah dapat sesuap nasi tadi. Nampak? Tapi tatkala dia dapat sesuap nasi, dia kata, alah sikit aja. Sebiji beras pun kalau Allah beri itu banyak itu. Sangkinkan banyaknya. Tak siapa boleh membuat beras kalau tanpa dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah yang lainnya. Baik. Kemudian jelasnya tadi kebahagiaan, kekayaan. Kekayaan, kebahagiaan itu bukan nilai kepada harta itu semata-mata. Sebab Nabi kata, laisal ghina bikatsirin malin. Bukanlah sesungguhnya orang kaya itu dikatakan kaya kerana banyak memiliki harta. Ya. Walakinnal ghina ghina'un nafs. Tetapi yang dikatakan kaya, sebenarnya kaya itu
jika mana jiwanya merasa tentram, aman, damai. Walaupun harta tak seberapa, tapi dia bahagia. Ya, hartanya tidak seberapa, tapi dia merasa diri dia kaya. Sebab apa? Apa nak dimakan dibeli-beli. Hutang tak ada. Kata orang kampung, kaya tidak, hutang pun tak ada. Ada pula orang kaya memang kaya, harta banyak, hutang lagi banyak. Para hadirin sekalian. Oleh karena itu kita nak mengkaji di mana sebenarnya letak kebahagiaan. Di mana letak bahagia itu? Nah, sesungguhnya tempat kekayaan, tempat kebahagiaan adalah di hati. Oleh karena itu usahakan bagaimana kita boleh menyenangkan, mengayakan hati. Sebab itulah hakikat kekayaan sebenarnya. Makanya Imam Ghazali berkata, kalau nak mencari kekayaan, carilah kekayaan yang hakiki, yang sebenar-benar kaya. Jangan hanya idafi, benda yang menampal. Bagaikan baju ni menampal, boleh dibuka habis, tinggal kulit. Sebab benda yang menampal. Itu bukan kekayaan sebenarnya. Orang yang sebenarnya kaya itu ialah dia boleh bawa hartanya itu mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau itulah kekayaan itu, kita mesti nak buka juga simpanan akhirat kita, akaun akhirat kita. Kadang-kadang kita banyak simpan akaun bank, DBS lah, POSB lah, OUB lah. Tapi tengok simpanan shipping akaun akhirat yang enggak ada. Begitu dia mati, dia bawalah catatan yang kosong. Ini catatan ini nanti ada. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Barang siapa yang menerima catatan itu melalui tangan kanannya. Kalau tangan kanan dia terima, itu maknanya matlamat yang dia akan masuk surga. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri fasawfa yad'u subura. Tetapi kalau catatannya itu diterima daripada belakang, maknanya mata pun tak sanggup melihat catatan itu, bermakna inilah simbol kecelakaan. Nah jadi, cari hakikat kekayaan sebenarnya. Jangan hanya sekadar dijadikan kekayaan itu simbol kemegahan di dunia. Begitu mati habis ya. Jadi hakikat kekayaan sebenarnya, letak kekayaan sebenarnya di hati. Adapun yang dipakai seperti baju, perhiasan, barang kemas, dan yang dimakan, kadang-kadang makan pagi, nyetor malam, makan malam, nyetor pagi. Yang ditempati rumah, istana, banglo, itu semuanya akan berkarat, retak sana, retak sini, ujungnya roboh. Atau yang ditunggangi, apakah itu kuda tunggangan, atau kereta, kendaraan mewah. Ini kesemuanya adalah barang yang menampal. Barang yang menampal. Misalkan bagaikan baju ini. Begitu dibuka, habis. Yang katanya pada bila-bila masa saja akan sirna, hilang, tanggal, rusak, dan sebagainya. Jadi sesungguhnya tempat kekayaan itu adalah di hati kita. Bukan tadi di pakaian kita pakai, makanan yang kita makan, tempat yang kita tempati, kendaraan yang kita tunggang, sebagainya. Untuk itulah, dan Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan apa? Carilah kebahagiaan yang hakiki. Di mana kebahagiaan hakiki itu? Allah sebutkan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang kaya sebenar-benarnya kekayaannya bukanlah orang yang banyak orang-orang yang beriman, hati mereka itu menjadi tentram, menjadi aman, damai, bahagia hati. Dan ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dan tidak ada cara lain.
untuk kita nak mencari kebahagiaan hati itu, melainkan dengan cara kita banyak berdampingan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, orang kaya sebenarnya bukanlah orang yang banyak menyimpan. Oh, dia tu kaya, Ustaz. Kaya? Iya, Ustaz. Tapi saya tengok selekeh aja. Iya, nampak selekeh. Tapi simpanannya, Ustaz, beratus ribu, berjuta-juta. Berjuta-juta, Ustaz. Nampak je selekeh. Ingat, orang kaya yang sebenarnya bukanlah orang yang banyak menyimpan. Orang yang banyak menyimpan itu bukan orang kaya, itu namanya orang kedekut. Simpan. Usah nak kasih orang sedekah orang. Dia punya tekak pun kadang-kadang tak ditahan dia nak makan. Sangkinkan sayangnya dia, kedekutnya daripada duit itu. Simpanan banyak memang. Maka ingat, orang kaya yang sebenarnya bukanlah orang yang banyak menyimpan. Lalu, orang kaya itulah orang yang banyak memberi. Berbagi rasa. Banyak memberi. Beri sana, beri sini ya. Memberi sebanyak-banyaknya. Bukan sebaliknya menyimpan sebanyak-banyaknya. Jadi kalau kita nak tahu yang itu orang kaya, tengok macam mana sedekah dia. Ya. Kalau kita nak tahu orang kedekut, tengok bagaimana simpanan dia. Senang aja. Ya. Orang kaya sekali lagi ialah orang yang banyak memberi. Bukan tadi banyak menyimpan. Baik. Kekayaan sesungguhnya ialah saat apa yang kita miliki dapat memberikan manfaat kepada orang di sekeliling kita. Orang kaya itu ialah apa saja yang dimilikinya dapat dikongsikannya kepada orang lain. Dan inilah disebut Nabi khairun nas yanfa'uhumun nas. Manusia yang baik, manusia yang kaya itu. Manusia yang kaya itulah manusia yang dapat memberikan bantuan-bantuan kepada orang lain. Manusia yang bahagia itulah manusia yang boleh dia membahagiakan orang lain. Itulah yang disebut dengan kebahagiaan yang sebenarnya. Jadi kalau kita nak menjadi orang kaya, jadilah orang kaya yang sebenarnya. Jangan hanya cerminan, rupa, gaya, tapi tidak ada nilai apa-apa. Saudara-saudaraku sekalian, hari-hari kita menyaksikan orang mati. Cuman kita belum lagi itu aja. Apa yang kita lihat orang mati yang dibawanya? Tak lain daripada kain kapan 3 helai itu. Hartanya bukan main banyak. Beratus ribu hartanya. Tapi kain kapan 3 helai itu dia yang dibawanya. Cincin sebentuk itu pun tak dibawa. Hanya tadi disimpan. Bayangkan. Kalau tadi dia memberikan bantuan sedekah, infak kepada orang lain, wakaf dan sebagainya. Kan disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Tatkala seseorang itu nak mati, disitulah dia sebut berkata, apa katanya? La yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Bukan itu. Apa katanya? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ini. Di saat di kalang kabut nak mati terjungap-jungap, di situlah dia minta agar ditangguhkan umurnya sedetik untuk nak bersedekah. Tadinya tak sibuk dia bersedekah, dia sibuk menyimpan terus. Menghitung terus. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Dalam lain ayat sebut alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu annama lahu akhladah. Kalla, kata Allah.
Ada manusia ini mencari harta siang malam, mengumpul-ngumpul, hitung-hitung. Harta sana, harta di sini. Ya. Seolah-olah kata Allah dia akan hidup selama-lamanya. Tapi Allah katakan, kalla. Sekali-kali tidak boleh engkau hidup kekal. Jadi, ini kesempatan ini adalah kita gunakan bagi kita yang masih diberi peluang hidup oleh Allah. Sebab peluang hidup ini adalah merupakan modal untuk kita berbuat baik. Jadilah kita orang yang seperti disebutkan Nabi, khairun nas, manusia yang baik. Di mana letaknya? Yamfa'humun nas, dia dapat memberikan kebaikan kepada orang lain. Saudara sekalian, kita baca kisah sejarah Syekh Al-Mubarak Al-Khurastani. Beliau ini seorang ulama, ahli fiqih, ahli hadis, tapi juga beliau adalah seorang yang kaya raya. Seorang peniaga yang berjaya. Itulah dia Syekh Al-Mubarak. Tetapi, bagaimana prinsip beliau dengan kekayaan yang ada? Kita baca sejarah bahwa Syekh Al-Mubarak Al-Khurastani, beliau mencari kekayaan, mencari uang, mencari harta. Yang pertama sekali tujuannya apa? Untuk menjaga air muka terhadap keluarga dan diri sendiri. Maknanya, dicari harta itu untuk memberikan kesenangan kepada keluarga. Jangan pula keluar hidup menderita. Minta sedekah sana, minta sedekah sini, ngamin sana, ngamin sini. Jangan. Itu tujuan utama. Maknanya apa? Memberikan pelindungan, tanggung jawab kepada anak, istri, keluarga. Yang kedua, memelihara kehormatan. Ya. Tadi terhadap keluarga dan diri sendiri. Yang keduanya, menjaga kehormatan, jangan jadi peminta-minta walaupun dapat. Minta sana, minta dapat. Tapi itu bukan satu kebaikan. Ya. Jangan sampai kita hidup menjadi penadah. Jadi di sinilah kita memang disuruh bekerja. Tapi matlamatnya jelas. Dan yang ketiga, untuk membantuku dalam mentaati Allah. Ini. Ya, ini Syekh Al-Mubarak cari uang. Yang pertama, kedua, yang ketiga tadi tujuan apa? Untuk dia membantu dirinya dalam mentaati Allah. Seperti sedekah, zakat, buat haji, buat umrah, infak, bangun masjid, bangun madrasah. Ini tujuan apa? Membantu dalam mentaati Allah. Jangan kita cari uang banyak-banyak hanya tadi untuk memenuhi panggilan syahwat. Tadinya dia belum kaya, hidupnya mendamai saja. Kiblat tahu, mengaji ingat, baca Quran selalu. Tapi kadang-kala begitu sudah kaya, berhasil dia punya perniagaan, masjid entah ke mana, kiblat entah mana, Quran pun entah ke mana. Yang diperbesarkan, yang ditonjolkan kesombongan, keangkuhan. Akhirnya kekayaannya tadilah yang menghantar dia ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Justru itu para saudara-saudara sekalian, berhati-hatilah dalam mencari kekayaan dan juga berusahalah mendapatkan kekayaan itu dalam mendapatkan kebahagiaan. Jangan kita sangka kaya pasti bahagia, belum tentu. Mungkin sebaliknya, tidak kaya tapi bahagia. Sebab sekali lagi saya katakan tadi, kebahagiaan tidak boleh dibayar dengan materi. Ya, ada orang rumahnya besar tapi semangatnya kecut, takut apa? Takut ditamui orang, takut diminta orang, takut dipinjami orang, dan akhirnya dia mati ketakutan. Takut daripada orang, takut dipinjam orang, takut dirompak orang, takut ditipu orang, tapi dia tidak takut dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kadang-kadang yang banyak sangat kita perhatikan. Ya. Artinya dia takut bukan pada tempatnya. Dia tidak takut kepada Allah. Yang ditakut kepada orang. Apa dia takut? Dia takut harta dia, duit dia dipinjam orang. Dia takut apa? Dia takut hartanya dirompak orang. Akhirnya kehidupan dia itu mati dalam ketakutan. Tetapi saya katakan tadi, takutnya tidak berasas. Dengan Allah dia tak pernah rasa takut. Sehingga dia mendapatkan harta itu melintang patah membujur lalu haram makan halal terang. Halal dia makan, yang haram pun dia telan. Ini asbul namanya, asal boleh. Asjad, asal jadi.
Kita tak boleh asal jadi. Melainkan kita nak tahu boleh atau tidak. Kalau Allah kata boleh, boleh. Kalau Allah kata tidak, ya tidak. Bermakna kebolehannya berdasarkan Allah. Dan juga ketidakbolehannya pun berdasarkan Allah. Demikian seterusnya. Demikianlah selanjutnya. Demikianlah perjumpaan kita pada kali ini. Mudah-mudahan perjumpaan yang singkat ini mendapatkan manfaat dalam hidup kita. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih di atas segala perhatiannya. Mohon maaf di atas kesilapannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As I look to nature's beauty, dazzle the